nanti kalau kira-kira nih ada yang sinyalnya kurang mendukung ya, gak apa-apa kalau apa benar-benar tiba-tiba keluar langsung masuk aja nantinya, keluar terus nanti masuk lagi gak apa-apa. Absen, kakak ulangi, absen silakan ketik di menu chat ya, di menu chat silakan tulis nama lengkapnya. Suara kakak jelas nggak? Suara kakak entah gini, kakak udah ngomong dari tadi, suara kakak nggak jelas le. Jelas? Halo, jelas nggak? Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Oke, kakak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ya, MIPA 5. Hari ini kita masih di MIPA 5. Kita meneruskan yang kemarin. Ya, jadi mungkin akan ada sedikit pembeda. Jadi mungkin nanti kalau yang kemarin kita belajar mengenai pertidaksamaan linier dan kuadrat. Jadi mencari dari pertidaksamaan antara linier dan pertidaksamaan kuadrat. Tuh. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Ada dua pertidaksamaan kuadrat. Nah, mungkin nanti kita di pertengahan akan kakak kasih sesi tanya jawab di pertengahan, kemudian di akhir akan kakak kasih sesi tanya jawab gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang mau nanya silakan kak, nggak paham ini, nggak paham nggak apa-apa, tanya aja gitu. Jadi nanti kita perlahan lah, kita perlahan pokoknya nanti perlahan-lahan. Yang penting apa yang kakak sampaikan ya sedikit kurangnya bisa masuk atau bisa diserap oleh adik-adik semuanya. Oke, sebelumnya kalau kakak bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi ya. Tapi jangan keras-keras, terus di rumah kalian ada adik kalian tidur pada bangun semua nanti malam. Oke, coba bilang selamat pagi, 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 pagi. Agak mulai langsung ke materi. Jadi kemarin kita dari pertidaksamaan. Oh, yang nggak ada suaranya silakan. Ini suara siapa nih? Suara kakak ke Ulfa atau suara Ulfa ke kakak? Kalau suara Ulfa kakak silakan, biasanya pencet mute, nanti muncul suaranya, klik atasannya, mute terus keluar entah notifikasi apa gitu, nanti klik aja itu, nanti biasanya langsung bisa. Kalau enggak ya mungkin terkendala sinyal. Oke ya. Kakak share screen dulu ya. Kakak share PPT. Kelihatan share screen kakak? Kelihatan ya? Oke, kemarin kita masuk ke materi pertidaksamaan linier kuadrat, antara linier dan antara kuadrat, dua itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Sistem pertidaksamaan linier kuadrat ya. Jadi ada dua pertidaksamaan. Kok linier kuadrat? Sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Jadi ada dua pertidaksamaan kuadrat. Jadi nggak cuma satu, tapi ada dua. Nah, ini ya bentuknya ya. Yang penting ada kuadratnya, baik yang x-nya kuadrat atau y-nya kuadrat, itu dinamakan bentuk kuadrat. Baik cuma x-nya doang atau y-nya doang atau dua-duanya. Tuh. Ini bentuk kuadrat bentuk. Nah, tandanya ini misalkan aja ini ya, lebih dari sama dengan, bisa juga lebih dari atau kurang dari ya, atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Bisa saja seperti itu.
persamaan yang lain, yaitu y kurang dari min x pangkat 2 plus 3x. Oh, nanti sebelumnya stop dulu, kakak kasih waktu 5 menit lah. Gimana? Ada yang mau ditanyakan ketika kita menggambar satu dari pertidaksamaan tadi? Gak apa yang mau tanyakan? Tanyakan saja. Siapa saja bisa tanyakan. Kak, nggak masuk di bagian ini. Bagian mana? Di bagian slide berapa? Apakah ke 12, 13, 14, 15? Nanti kak kirim juga slide-nya. Gimana? Ada yang kurang paham? Gimana? Paham? Dong apa ngelos? Dong apa ngelos? Dong los? Nyanyi nanti malahan. Ayo. Gimana? Reska? Sarah? Indah? Gimana? Kakak lanjutin ya. Ada pertanyaan kah? Gak ada? Oke? Oke. Kakak lanjutin. Ya, kakak anggap gak ada pertanyaan ya. Nah, sekarang mencari atau menggambar grafik ya, bukan mencari. Y kurang dari sama dengan min x pangkat 2 plus 3x plus 4. Ingat tadi, mencari titik potong, sumbu x dan sumbu y. Ini, ingat ketika kita menggambar, ubah dulu pertidaksamaannya menjadi sama dengan. Ya. Dimana y sama dengan 0, maka min x pangkat 2 plus 3x plus 4. Nah, kalau kak ini ada depannya minnya. Yang enaknya tinggal semua ini dikali dengan negatif, sehingga A-nya menjadi positif. Dikali negatif positif, plus 3x dikali negatif jadi min 3x, plus 4x dikali negatif ya jadi negatif 4x. Kemudian menggunakan cara pemfaktoran. Cara pemfaktoran didapat x min 4, kemudian x plus 1 sama dengan 0. Dimana x1 sama dengan 4, x2 sama dengan min 1. Karena tadi x y-nya sama dengan 0, maka titik potongnya 4,0 dan min 1,0. Dapat 2 titik kita untuk menggambar grafik itu. Kemudian sumbu y, di mana x sama dengan 0. Masukkan nilai x sama dengan 0 ke dalam persamaan ini. Min 0 pangkat 2 plus 3 kali 0 plus 4. 0, 3 kali 0 ya 0 ya. 0 pangkat 2, 0. Maka y sama dengan 4. Dapat titik potongnya yaitu 0,4. Potongnya 0,4. Udah dapat 3 nih, 3 titik kita. Kembali kakak ingatkan. Jadi kunci penting dari menyelesaikan daerah pertidaksamaan, baik mau linear kuadrat ataupun kuadrat, itu adalah kita harus bisa menggambar grafiknya. Gitu kunci pentingnya. Harus bisa menggambar grafiknya. Kalau kita sudah bisa menggambar grafiknya, maka baik mau linear kuadrat, mau kuadrat itu gampang menentukannya. Kita tinggal mencari titik ujinya saja. Grafiknya, kalau pada pertidaksamaan kuadrat, ya kakak ulangi lagi, kita mencari titik potong dulu. Titik potong misalkan titik potong sumbu x, maka y sama dengan 0. Kemudian titik potong sumbu y, maka x sama dengan 0. Nanti kan dapat tuh titik potong. Nah, setelah itu mencari titik puncak. Apakah rumus titik puncak, kak? Titik puncak nih rumusnya nih. X, Y. Titik puncak kan tetap yang namanya juga titik kartesius, berarti dia X, Y. Ada X dan Y-nya. Di mana X-nya adalah min B per 2A. Dan nilai Y-nya adalah ketika kalian mendapatkan nilai X-nya berapa, masukkan saja ke dalam pertidaksamaannya. Maka akan mendapatkan nilai Y. Nah, itu baru kita mencari daerah pertidaksamaannya. Dengan apa? Dengan mencari titik ujinya. Tuh. Ya.